Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan memberitahukan kalau durasinya kurang panjang. Ini karena part kali ini hanya satu chapter saja, sesuai dengan permintaan kalau tetap upload walaupun durasinya cuma pendek. Apabila pembawaan Mimin juga kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh iya, yang mau bantu Mimin beliin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Orang-orang pun mulai panik ketika meteor sudah dekat ke arah mereka. Mereka mulai berlari untuk menghindar dari meteor itu. Ternyata tujuan Lintian bukanlah menabrakkan meteor itu ke arah Avril, melainkan ke arah warga kota Kleinburg yang masih ada di sana. Avril yang berada di atas, dia hanya bisa menatap para warganya yang sedang berlarian ketakutan. Avril kesal karena ini adalah keadaan yang buruk. Kemudian, Lintian memerintahkan Xiao Huang agar melakukan apa yang dikatakan oleh Lintian sebelumnya. Xiao Huang paham, dia langsung menyiapkan nafas api pada mulutnya. Kemudian, Xiao Huang menembakkan api itu ke bawah dengan kekuatan penuh. Ternyata tembakan api itu bertujuan untuk merubah arah mereka, sehingga mereka bisa menghindar dari benturan dengan meteor itu sebelum meteornya menyentuh ke tanah. Untuk membantu para warga Kleinburg, Avril menggunakan super magic untuk menahan meteor yang jatuh ke arah warga kota. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan seluruh kekuatannya agar berhasil. Sihir yang Avril gunakan adalah Spatial Rift. Sihir itu berhasil menahan meteor yang sangat besar itu dan mengirimnya ke dimensi lain. Meteor yang sangat besar itu pun menghilang tak tersisa. Semuanya berhasil dilahap oleh robekan dimensi dari sihir Spatial Rift. Avril menghela nafasnya. Dia merasa lega karena telah berhasil menyelamatkan warga kotanya. Namun, saat melihat ke arah Lintian, dia terkejut karena Lintian dan naganya telah menghilang dari sana. Ternyata, Lintian kembali ke tempat Clint berada. Hal itu sangat mengejutkan Clint karena Lintian berhasil selamat dari serangannya. Clint heran bagaimana dia bisa selamat dan juga bagaimana dengan meteor yang dia gunakan untuk menyerang Lintian. Lintian mengatakan jika cucu Clint sangatlah hebat. Jika bukan karena dia, pasti kastil itu sudah hancur berantakan dan menjadi abu. Tiba-tiba, salah satu prajurit yang terluka pada tangan kanannya, dia mengatakan jika mereka sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Prajurit itu meminta tolong kepada Clint untuk membantu mereka. Clint pun terkejut melihat tangan prajurit itu yang telah hilang. Kemudian, dengan skill healingnya, Clint mencoba menyembuhkan lukanya dari pendarahan. Saat sedang menyembuhkan luka prajurit itu, tiba-tiba sebuah serangan api meluncur ke arah Clint. Namun dengan mudahnya, Clint menghancurkan serangan itu dengan menggunakan satu tangan saja. Clint kesal karena Lintian melakukan serangan secara diam-diam. Clint menantang Lintian jika dia memang ingin bertarung dengannya, maka Clint ingin Lintian bertarung secara adil, bukan melakukan trik kotor seperti yang dia lakukan baru saja. Dengan santainya, Lintian menanyakan apakah Clint mencoba membuat dirinya merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan kepada Clint. Namun Lintian dengan bangganya mengatakan jika seorang goblin memanglah tidak mempunyai moral seperti seorang manusia. Dalam hatinya, Clint mengatakan jika dia telah meremehkan para goblin itu. Jadi kalau sudah seperti ini, pasti pasukan mereka akan dimangsa sedikit demi sedikit. Karena tak ingin pasukannya dihabisi oleh para goblin, Clint pun langsung menyuruh semua pasukannya untuk mundur ke dalam kastil.
Dengan cepat, mereka semua yang masih hidup langsung berlarian mundur ke arah kastil. Beberapa orang mencoba memblokir gerbang agar goblin tidak mengejar mereka yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Akhirnya, mereka pun berhasil masuk ke dalam kastil. Beberapa prajurit tak menyangka teman-temannya bisa dihancurkan oleh beberapa goblin saja. Menurutnya, ini bukanlah serangan dari goblin, melainkan serangan dari pasukan profesional. Pria yang ada di sebelahnya mengatakan jika mereka telah kehilangan 3.000 orang, tapi para goblin hanya kehilangan beberapa ratus saja. Salah satu warga kota melihat ke kanan dan ke kiri. Dia berharap andai saja di sana ada SWAT scientist yang membantu mereka. Avril mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang di sana. Dia berteriak kepada orang itu dan mengingatkannya jika dia sudah bersumpah sebelumnya bahwa keluarga Clint tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada mereka semua. Jadi selama mereka ada di sana, benteng ini akan berdiri kokoh. Tidak akan ada goblin yang bisa masuk ke dalam benteng. Terlihat di belakang Avril ada beberapa orang mage yang menyerang ke bawah menggunakan sihir mereka masing-masing untuk menahan pergerakan goblin supaya tidak masuk ke dalam benteng. Serangan angin, serangan api, dan serangan es dilemparkan kepada para goblin dan beberapa goblin pun berhasil terkena serangan itu. Kemudian dari atas, Lintian memerintahkan goblin berserker untuk menarik pasukannya mundur ke belakang. Goblin berserker pun siap melakukan apa yang dilakukan oleh Lintian. Dan di sisi lain, dengan bangganya, Avril mengatakan jika mereka ternyata dengan mudah memusnahkan lebih dari selusin monster tingkat tinggi. Dengan begini, mereka tidak akan berani mendekat ke kota mereka lagi. Melihat para goblin yang dengan mudahnya mundur setelah mendapatkan serangan dari para mage, Clint penasaran apakah benar mereka adalah para goblin yang telah mengalahkan SWAT scientist. Avril penasaran jika dia bisa mengalahkan Lintian, apakah itu berarti Avril lebih kuat daripada SWAT scientist. Clint tertawa mendengar ucapan dari Avril. Clint membenarkan apa yang dikatakan oleh Avril. Lintian hanyalah batu loncatan untuk kesuksesan Avril. Namun dari atas, Lintian mengatakan jika dia tidak berencana untuk menghabisi mereka semua, tapi jika mereka tetap bersikeras untuk mati, maka Lintian tidak ingin mereka menyalahkan dirinya. Avril tersenyum percaya diri sembari mengatakan kalau Lintian sangatlah sombong. Avril menanyakan apakah Lintian berpikir kalau dia bisa membalikkan keadaan ini. Kemudian Lintian melihat ke arah pasukannya. Dia mengatakan jika sebagian dari mereka akan tetap tinggal di sana dan yang lainnya akan ikut bersama Lintian. Kemudian Lintian pun pergi dari sana. Melihat arah kepergian Lintian, salah satu mage tahu kemana Lintian akan pergi. Dia bertanya kepada Avril apakah mereka akan membiarkan para goblin itu pergi ke sana. Namun Avril menenangkan mereka. Avril mengatakan jika area pengepungan telah dilindungi oleh magic barrier yang telah dia siapkan. Oleh karena itu, mereka tidak akan mungkin bisa menembusnya. Dan akhirnya, Lintian dan Goblin Berserker telah sampai di tempat tujuannya. Di hadapan mereka ada sebuah magic barrier yang terlihat sangat kuat. Goblin Berserker maju ke depan. Dia menyuruh Lintian untuk mundur karena dia ingin melakukan sesuatu terhadap magic barrier itu. Dengan skillnya, Goblin Berserker berusaha menghancurkan magic barrier yang telah dipasang oleh Avril. Melihat apa yang terjadi, Clint sangat terkejut. Dia tak percaya kalau magic barrier-nya bisa dihancurkan oleh seorang goblin. Benar saja, tak lama kemudian magic barrier itu pun pecah dan serangan dari Goblin Berserker tidak berhenti sampai di situ saja.
Serangannya selain menghancurkan magic barrier, juga menghancurkan tembok kastil yang melindungi para warga. Para warga pun langsung gemetar ketakutan karena pertahanan yang dibuat oleh Avril berhasil dihancurkan. Mereka berteriak memohon kepada Avril untuk membantunya. Bahkan di antara mereka juga ada yang memohon agar SWOT Scientist datang ke sana dan membantu mereka. Kemudian dari arah para goblin, Lintian mengatakan jika mereka memang tidak mau keluar, maka para goblinlah yang akan menyeret mereka untuk keluar. Apakah yang akan terjadi kepada para warga? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Seminggu lagi kalau komiknya udah update.